Penting memberikan keadilan dan kesejahteraan. Ketika mereka dengan semena-mena memfitnah atau mengabaikan janji-janji itu, ya rakyat harus melawan. Karena kalau kita diam ya kita digilas dan tertindas. Kalau ada pesan juga nggak nanti menjelang pilkada Ya gini, kalau pilkadanya masih satu pasangan, masih perpilihan elit, ya boikot aja pilkadanya. Buat apa ikut pilkada? Nggak usah ada pilkada, nggak usah ada pilpres lagi, karena ini akan menjadi fenomena buruk begitu dilaksanakan satu pasang. Ya, kalau kamu satu pasang kan itu kayak kamu nggak memberikan paket pilihan dan kamu pasang monyet di situ pasti jadi. Kasarnya seperti itu ya. Nggak perlu orang baik, nggak perlu orang pintar, nggak perlu orang yang disukai rakyat, nggak ada kompetisi. Kamu pasang monyet ini jadi kalau cuma satu pasang. Gitu. Dan ini jadi presiden buruk nanti buat di 33 provinsi dan di ratusan kabupaten desa. Bayangin ya, kamu punya pemimpin monyet semua. Nah, banyak aja. Terkait keputusan keluar dari Golkar, Bu, apa Mbak? Oke, sebetulnya gini ya, saya berharap itu kan partai politik itu menjalankan fungsinya sebagai check and balance terhadap eksekutif. Nah, teman-teman lihatnya gimana sekarang? Justru menjadi corong eksekutif. Nggak berubah dia mesin politik Orde Baru. Ya itu dia maksudnya. Dan saya nggak bicara nggak cuma Golkar loh. Saya bicara semua partai. Dan khususnya pada Golkar, kalau kita melihat partai kan yang besar ini cuma dua, PDIP dan Golkar. Kok partai sebesar ini, saya berharap tadinya Golkar menjadi partai yang modern, yang tidak mudah diinfiltrasi. Ya kalau pragmatis, oke lah, paham lah ya, Golkar sebuah partai yang pragmatis. Cuma tidak semudah itu untuk diinfiltrasi oleh Jokowi. Gitu. Tapi ternyata semudah itu, bayangkan. Kan ketumnya memang nyangkut masalah. Dan Ya. beberapa kayaknya di Golkar ini. Ya, kalau ketumnya nyangkut masalah, kalau kita mau lihat, semua ketum kayaknya nyangkut masalah deh, Mas. Iya, Ya kan? betul. Gitu. Tapi kan maksudnya kalau mau bertanding secara fair, jangan pakai langkah-langkah politis. Kok tunggu kongres aja? Iya dong. Pemilihan kemarin kok beda sama pemilihan ketua umum Ya, nggak sebelumnya? ada pemilihan kok. Nggak ada pemilihan, main tunjuk aja. Ini kan negara, balik lagi negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Kalau main tunjuk aja, ini kan bukan kerajaan yang diangkat dengan sesuka hati, bukan itu. Menurut Mbak Wanda, apakah ada potensi memang negara kesatuan sedang dirubah menuju negara monarki? Oh, tandanya ke situ. Kalau kita tidak berhenti berjuang, seperti ya. para elit ini kan mengarah ke Ya, situ. maksudnya kembali lagi, jadi demokrasinya seolah-olah kembali lagi menjadi oligarki. Itu kita jangan sampai menunggu 32 tahun lah. Cukuplah hukum dan konstitusi demokrasi diobrak-abrik dalam 5 tahun terakhir ini. SDM kita semakin rendah, SDA semakin habis dikuras, hutang semakin banyak. Ini tanda-tanda apa? Apakah tanda-tanda kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat? Tanah adat banyak yang dirampas. Ini tanda-tanda Masuk untuk apa? IKN. Yes. Tapi kemarin nggak ada gejolak di internal Golkar sendiri, Mbak, atau seperti apa kemarin kan? Kan biasanya Golkar itu termasuk dinamikanya tuh kuat gitu. Nah, kalau itu setiap dia kali pemilihan. hebatnya Jokowi ini kan. Sampai tidak ada dan dinamika dan aklamasi itu kan luar biasa Golkar loh. Dimana partai modern banyak faksi bisa dengan mudahnya dikooptasi gitu. Bahwa dengan melihat kondisi demokrasi yang sudah seperti ini, apakah ada kayak niatan untuk bawanya kembali terjun ke dunia politik praktis? Untuk saat ini enggak, karena untuk saat ini saya merasa semua partai politik sama aja, semuanya membebek, semuanya membeyok dan tidak ada yang menjalankan check and balance. Bagi eksekutif justru hanya sebagai ya kayak pasukan nasi bungkus lah, tapi ini bedanya tambang, beda. Bedanya tambang, termasuk ormasnya di situ juga udah diamankan oleh pembagian tambang gitu. Dan ini yang mengecewakan. Berarti Mbak Wanda sendiri akan terus aktif untuk mengawal demokrasi ini tetap Ya sehat ya, dong, Mbak? harus dong Mas. Gitu. Jangan sampai teman-teman lihat deh korban di masyarakat kecil, pengangguran semakin banyak ya, rakyat kecil ya, kita berita-berita yang sangat menyedihkan karena kita terjerat pinjol
malah diduga sebagai terlibat. Nah, malah bendaharanya menjadi bendahara umum Komite Olimpiade Indonesia. Segila itu Indonesia, sevulgar itu menunjukkan semua kebobrokan dan semua yang ilegal ditampilkan, udah tidak lagi di belakang, dipertontonkan di depan. Kalau kita nggak melawan, kita mau jadi apa gitu? Sementara rakyat di bawah mati kelaparan, mati kebutuhan, dikejar